Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu teknik penulisan karya ilmiah. Pada judul materi itu sistematika karya ilmiah, yang dipaparkan oleh saya sendiri, Fitra 2004030144, dengan rekan kelompok saya yaitu Siti Mutia Ishak 2004030123. Dosen pengampu Nurul Khairani Abdu, SPD, MPD, pada kelompok 5. Pada bagian A, pengertian sistem, sistematika, dan karya ilmiah. Sistem berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani, adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistematika merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis secara garis besar, terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Dalam prosedur format penulisan, pembuatan makalah ini terdiri dari 3 hal yang telah saya jelaskan tadi, itu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Sistematika karya ilmiah ini adalah cara penyusunan dan penulisan suatu karya ilmiah dengan baik dan benar, atau bisa disebut juga dengan penulisan dan penyusunan yang sesuai dengan aturan. Selanjutnya, itu bagian B, sistematika penulisan makalah. Pada bagian A, itu halaman judul. Judul adalah nama karangan. Judul harus sesuai dengan isinya, karena judul mencerminkan isi. Judul biasanya berupa kelompok kata atau bukan kalimat. Judul ditulis dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, itu dirumuskan secara singkat. Kedua, mencerminkan area permasalahan, variabel penelitian, dan target populasi. Ketiga, memuat kata-kata kunci yang akan diacu dalam penelitian. Keempat, memisahkan antara judul utama dan judul pelengkap. Bagian B, itu kata pengantar. Dalam kata pengantar dicantumkan ucapan terima kasih, penulisan yang ditujukan kepada orang-orang, lembaga, organisasi, dan atau pihak-pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan karya ilmiah tersebut. Tulisan kata pengantar dikerik dengan huruf kapital, simetris, di batas atas bidang pengetikan dan tanpa tanda titik. Teks pada pengantar diketik dengan spasi ganda, 2 spasi, panjang teks tidak lebih dari 2 halaman atau kertas kuarto. Selanjutnya, bagian C itu daftar isi. Daftar isi adalah halaman yang memberikan informasi tentang bab, subbab, sub-subbab, dan bagian-bagian penting lainnya yang disertai dengan letak halamannya. Selanjutnya, bagian D, pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab pertama yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui topik penelitian, alasan, dan pentingnya suatu karya ilmiah. Bab pendahuluan biasanya memuat latar belakang yang dengan singkat mengulas alasan mengapa penelitian dilakukan, tujuan, dan hipotesis. Jika ada memberikan alasan yang kuat, termaksud kasus yang dipilih dan alasan memilih atau memilih alasan tersebut. Perumusan dan pendekatan masalah, metode yang akan digunakan, dan manfaat hasil penelitian. Yang pertama itu latar belakang. Bagian ini menerangkan kerasionalan mengapa topik yang dinyatakan pada judul karya tulis ilmiah itu diteliti.
Untuk menerangkan kerasionalan tersebut perlu dijelaskan dulu pengertian topik yang dipilih, baru kemudian diterangkan argumen yang melatar belakangi pemilihan topik itu dari sisi substansi dalam keseluruhan sistem substansi yang melingkupi topik itu. Kedua yaitu identifikasi masalah. Sebelum masalah dirumuskan, perlu diidentifikasi dengan baik. Dengan identifikasi masalah, memungkinkan perumusan masalah yang operasional menjadi lebih mudah. Masalah yang operasional memiliki ciri antara lain, itu bagian A, masalahnya dapat dipecahkan. Bagian B, menggambarkan variabel penelitian yang jelas. Bagian C, bentuk dan jenis data yang diperlukan dapat dipastikan secara akurat. Bagian D, teknik pengumpulan data dapat ditentukan secara tepat. Dan bagian E, teknik analisis data dapat diterapkan secara tepat. Bagian ketiga yaitu perumusan masalah. Rumusan masalah adalah rumusan persoalan yang perlu dipecahkan atau dipertanyakan, yang perlu dijawab dengan penelitian. Perumusan itu sebaiknya disusun dalam bentuk kalimat tanya atau sekurang-kurangnya mengandung kata yang menyatakan persoalan atau pernyataan, yakni apa, siapa, berapa, seberapa, sejauh mana, bagaimana, bisa tentang cara wujud keadaan, di mana, kemana, dari mana, dan mengapa, dan sebagainya. Yang keempat itu tujuan penulisan. Tujuan penulisan mengungkapkan apa hendak dicapai dengan penelitian. Tujuan dirumuskan sejajar dengan rumusan masalah. Misalnya, apakah Anda pengaruh X terhadap Y? Maka tujuannya ialah menentukan ada tidaknya pengaruh X terhadap Y. Yang kedua itu, apakah ada hubungan antara X dan Y? Maka tujuannya ialah menentukan ada tidaknya hubungan antara X dan Y. Bagian C, bagaimana persepsi penelitian terhadap pelayanan akademik? Maka tujuannya ialah mendeskripsikan persepsi tersebut. Bagian E itu bab isi pembahasan. Pembahasan merupakan bagian inti makalah yang disusun berdasarkan urutan rumusan masalah di atas. Materi pembahasan bisa bersumber dari data penelitian, merujuk pendapat pakar tertentu, ataupun meurut perkembangan logika kita. Panjang pendek makalah bergantung kepada seberapa jauh kedalaman pembahasannya. Isi pembahasan dapat dipecah menjadi beberapa bab tergantung kebutuhan. Dalam hasil disampaikan data yang diperoleh dalam penelitian. Selanjutnya itu bagian F, itu penutup. Bagian menguraikan keberhasilan metode yang dikaitkan dengan hasil kerja dan dampak produk. Penutup merupakan bagian terakhir dari isi pokok laporan penelitian. Sesuai dengan isinya, bagian ini dapat dibagi menjadi 2 subbab, yaitu simpulan dan saran. Itu bagian pertama, simpulan, merupakan bagian yang berisi jawaban masalah dalam sebuah penelitian. Simpulan harusnya sejalan dengan masalah, tujuan, dan uraian yang hasil penelitian dan pembahasannya. Masalah yang dikemukakan di bagian pendahuluan semuanya harus terjawab, dan dengan jawaban itu semua tujuan dapat tercapai. Kedua yaitu, saran merupakan bagian yang berisi temuan jalan keluar dari suatu permasalahan. Saran dikemukakan dengan mengaitkan temuan dalam simpulan dan jika memungkinkan jalan keluarnya juga disampaikan. Saran dapat bersifat praktis dan teoritis. Bagian terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar buku atau referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan makalah. Adapun urutan pola daftar pustaka adalah nama penulis, tahun terbit buku yang dirujuk, judul buku yang dirujuk, kota buku itu diterbitkan, dan nama penerbit. Selanjutnya itu kesimpulan dari seluruh materi bahwa penulisan karya tulis ilmiah adalah memberikan pemahaman terhadap siswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan serta dapat menuangkannya secara sistematis dan terstruktur.
Itulah tadi hasil penjelasan kami dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.